Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ali Azhari, NIM 102200003 dan saya Alika Lutfi Angelita, NIM 102200004. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Pengertian perkara perdata. Perkara perdata adalah suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa pengertian perkara perdata adalah meliputi perkara yang mengandung sengketa dalam kurung kontentius dan yang tidak mengandung sengketa dalam kurung voluntaire. Pencabutan dan perubahan gugatan. Pencabutan gugatan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Dalam kurung pasal 271 272 RV tutup kurung. Perubahan gugatan. Perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir. Tetapi hak tersebut harus ditanyakan pada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Perubahan atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian, maka surat gugatan harus dicabut. Perdamaian. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Usaha tersebut tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan meskipun taraf pemeriksaan telah lanjut. Dalam kurung pasal 130 HIR tutup kurung. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuatlah akta perdamaian yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim di hadapan para pihak, sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal mana harus dicatat dalam berita acara persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak. Jika perlu dengan menggunakan penerjemah. Dalam kurung pasal 131 HIR tutup kurung. Pembacaan gugatan. Mengenai pembacaan surat gugatan ini diatur dalam pasal 131 HIR atau 155 RBG pasal 1 yang berbunyi, jika kedua belah pihak hadir akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaian, maka surat gugatan dibaca, dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua. Surat gugatan selalu dibacakan oleh penggugat atau kuasa hukumnya yang sah, kecuali jika penggugat buta huruf dan menyerahkannya kepada panitera sidang. Jawaban gugatan. Jawaban atas gugatan adalah suatu tahap dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalil dan dalil penggugat. Tahapan replik dan duplik. 1. Replik. Replik adalah jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya, diajukan secara tertulis maupun lisan. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. 2. Duplik. Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat, diajukan secara tertulis maupun lisan. Duplik yang diajukan tergugat berisi peneguhan jawabannya, yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat. Gugatan balik. Rekonvensi diatur dalam pasal 132A HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
Tahap kesimpulan. Sebelum hakim melakukan musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pengucapan keputusan akhir, masing-masing dari kedua belah pihak diperkenankan untuk menyampaikan konklusi atau kesimpulan-kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.